Persoalan non-teknis dialami PSM Makassar dalam persiapan menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-33. PSM selamat dari ancaman degradasi ke kasta kedua meski menelan kekalahan 3-0 dari tuan rumah Arema FC. Itu tidak lepas dari kegagalan Persis Solo yang hanya bermain imbang melawan Persebaya. Di laga tersebut, pasukan Juko Eja masih tidak didampingi pelatih Thomas Trucha yang posisinya digantikan Ahmad Amiruddin. Tidak hadirnya Thomas Trucha di kandang Arema kian menguatkan indikasi bahwa pelatih asal Republik Ceko itu sudah dipecat manajemen PSM. Thomas Trucha terakhir kali memimpin PSM saat Juko Eja kalah 4-2 dari Persita Tangerang pada bulan Maret lalu. Manajemen PSM sendiri dikabarkan saat ini sedang mencari sosok pelatih definitif untuk musim depan. Setelah lolos dari degradasi, PSM Makassar nampaknya akan bermain tanpa beban, dan situasi ini berpotensi membuat Persib kesulitan. Namun dengan tidak adanya pelatih kepala, juga bisa membuat PSM Makassar kesulitan untuk menghadapi Persib. Sementara di kubu Persib, laga ini menjadi final kedua setelah menang atas Persija Jakarta. Tidak ada pilihan lain, Persib Bandung mau tidak mau harus bisa memenangkan pertandingan ini. Laga PSM menghadapi Persib sendiri akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie pada Minggu 17 Mei mendatang tuntasnya. Dokter tim Persib Bandung, Wira Prasetya, memastikan cedera yang dialami Layvin Kurzawa tidak terlalu serius. Bek asal Prancis itu sebelumnya harus ditarik keluar saat Persib menghadapi Persija karena mengalami masalah pada bagian kakinya. Kurzawa mengalami cedera dalam pertandingan pekan ke-32. Meski begitu, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi sang pemain masih cukup aman. Untuk cedera Kurzawa, setelah dilakukan pemindaian, hanya ditemukan tarikan ringan saja pada otot hamstringnya. Dokter tim itu berharap Kurzawa bisa segera pulih dan kembali tampil pada pertandingan terakhir di musim ini. Saat ini, Kurzawa juga disebut sudah menunjukkan perkembangan yang bagus. Mudah-mudahan dia sudah bisa kembali pada pertandingan terakhir. Wira juga menjelaskan kondisi Kurzawa terus membaik setelah menjalani program rehabilitasi bersama tim medis. Keluhan nyeri yang sebelumnya dirasakan pemain juga sudah mulai berkurang, dia sudah lebih baik dan nyeri pun sudah berkurang. Sementara itu, Wira memastikan mayoritas pemain Persib berada dalam kondisi baik setelah menjalani laga berat melawan Persija. Meski ada kelelahan akibat perjalanan, tim medis optimis kondisi pemain segera fit. Semua pemain saat ini kecuali Kurzawa dalam kondisi yang baik tuntasnya. Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, menyampaikan klarifikasi usai disorot pasca insiden yang terjadi usai laga kontra Persib Bandung. Rizky Ridho disorot karena gerakan tangannya yang seperti menjambak rambut Beckham Putra. Saat keributan terjadi di tengah lapangan, tidak lama setelah wasit meniup peluit akhir. Pasca insiden tersebut, akun Instagram Rizky Ridho jadi sasaran para netizen. Bahkan pemain timnas Indonesia itu sampai menutup kolom komentar di akun pribadinya. Rizky Ridho pun memberikan klarifikasinya. Musim ini masih menyisakan 2 laga sisa, tetapi posisi Persija sudah bisa dipastikan tetap berada di posisi ketiga. Posisi di akhir klasemen yang jelas bukan target dan hasil yang kami harapkan. Saya meminta maaf atas hasil ini, terutama kepada pendukung setia kami di Jackmania. Musim yang tidak mudah, up and down dalam sepak bola memang merupakan suatu yang wajar. Namun yang terpenting kita harus mengambil suatu pelajaran dari setiap kesalahan yang dibuat.
Namun yang saya bisa pastikan, tim ini telah berusaha di jalur yang lebih baik dari setiap tahunnya. Pekan ke-32 kemarin merupakan pertandingan kunci yang menentukan. Tensi panas kerap terjadi dalam pertandingan-pertandingan seperti itu, termasuk adanya insiden kecil selepas pertandingan. Adanya insiden itu yang menimbulkan tafsir bermacam-macam. Biarlah pihak yang berkepentingan yang menilai, dan kami para pemain siap menerima konsekuensinya. Namun yang terpenting dari semua ini, rivalitas hanya terjadi di atas lapangan. Selesai semua itu, kami para pemain telah menjalin komunikasi dengan baik. Terima kasih atas semua saran dan kritik yang diberikan kepada kami. Klarifikasi dari Rizky Ridho ini direspon dengan beragam pendapat, termasuk Beckham Putra sendiri turut memberikan respon. Dalam kolom komentar, Beckham Putra menyematkan emosikon hati berwarna biru dan merah Persija. Respon Beckham Putra mendapat pujian dari sejumlah netizen. "Sedih cok, lihat etam masih respek." Beckham Putra pun menjawab komentar dari Asnawi Mangku Alam yang turut merespon postingan Rizky Ridho dengan emosikon tertawa tuntasnya. Persib Bandung akhirnya memberikan official statement-nya terkait insiden-insiden yang terjadi usai laga melawan Persija Jakarta. PT Persib Bandung menyampaikan rasa prihatin dan duka mendalam atas sejumlah insiden yang terjadi pasca pertandingan Persib menghadapi Persija Minggu 10 Mei lalu. Kami memahami bahwa pertandingan dengan tensi dan rivalitas tinggi kerap menghadirkan dinamika baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun demikian, kami menyayangkan adanya berbagai kejadian yang mencederai nilai sportivitas serta semangat sepak bola sebagai ruang yang seharusnya menghadirkan kebersamaan, rasa hormat, dan persatuan. Beberapa kejadian yang menjadi perhatian kami diantaranya adalah insiden di lapangan yang melibatkan pemain Persib Beckham Putra, lalu gangguan dan intimidasi yang diterima rombongan tim saat perjalanan pulang melalui Bandara Sepingan Balikpapan, serta sejumlah insiden yang menimpa masyarakat dan bobotoh di beberapa daerah. Kami menerima informasi terkait dugaan perusakan terhadap salah satu restoran Sunda di kota Samarinda. Insiden kekerasan yang menimpa seorang pemuda berusia 15 tahun di Kuningan, pengeroyokan terhadap 3 bobotoh di Sukabumi yang menyebabkan korban mengalami luka-luka, serta insiden yang menimpa seorang bobotoh di Majalengka akibat aksi pelemparan benda keras saat kegiatan nonton bareng berlangsung. Atas berbagai kejadian tersebut, saat ini Persib tengah mengumpulkan bukti, data, dan fakta sebagai bagian dari langkah yang akan kami tempuh secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Persib mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan merugikan masyarakat luas. Di tengah situasi ini, Persib ingin hadir tidak hanya sebagai klub sepak bola, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Karena itu kami tengah berupaya menjalin komunikasi dengan para korban maupun keluarga yang terdampak sebagai bentuk perhatian dan dukungan yang dapat kami berikan. Di sisi lain, tim juga harus tetap menjaga fokus menghadapi 2 pertandingan sisa. Untuk itu kami berharap seluruh bobotoh tetap memberikan doa, dukungan, dan energi positif kepada tim. Dukungan yang dewasa, damai, dan penuh rasa hormat akan menjadi kekuatan penting bagi perjuangan Persib dalam menuntaskan musim ini dengan sebaik-baiknya. Mari bersama menjaga nama baik Persib, menjaga semangat persaudaraan, serta menunjukkan bahwa kecintaan terhadap klub dapat diwujudkan melalui sikap yang positif, bermartabat, dan saling menghormati tuntasnya.